Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada kesehatan mental masyarakat di seluruh dunia, seperti stres akibat kecemasan yang berlebihan, kesepian, isolasi sosial, serta pengalaman traumatik yang berat. Minimnya pemahaman tentang konseling dan manfaatnya bagi kesehatan mental membuat beberapa orang memiliki stigma dan anggapan yang negatif. Padahal, konseling memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental, seperti membantu seseorang untuk mengatasi masalah emosional, meningkatkan keterampilan sosial, dan membantu seseorang untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kesehatan mental yang baik berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal produktivitas, hubungan sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Untuk memulihkan kesehatan mental para penyintas, telah dikembangkan model konseling integratif yang diharapkan mampu menangani gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Jadi kejadian-kejadian traumatis, termasuk salah satu di antaranya adalah pandemi, itu bisa menimbulkan yang namanya PTSD, Post Trauma Stress Disorder, atau stres pasca trauma. Itu bisa menimpa pada seseorang yang saat pandemi atau saat kegiatan yang trauma itu mengalami pengalaman traumatis yang menegangkan, bahkan pengalaman-pengalaman yang antara hidup dan mati. Nah, itu bisa menimbulkan yang namanya tadi stres pasca trauma. Ada yang namanya penyintas. Penyintas itu atau survivor itu orang yang saat bencana, saat pandemi itu dia ikut menjadi korban dan dia selamat. Nah, inilah yang seringkali orang-orang ini yang seringkali mengalami PTSD itu, dan itu akhirnya pengalaman stres pasca trauma itu mengganggu kehidupan dia. Dan ini menurut saya perlu dibantu, dan dari penelitian ternyata juga cukup besar itu, baik di dunia maupun di Indonesia, jumlahnya lebih dari 35% penyintas itu mengalami PTSD. Jadi masih ada beban psikologis yang mereka derita, walaupun mereka secara fisik sudah sembuh, tapi masih ada luka. Kalau sekarang istilah mahasiswa sekarang itu luka tak berdarah itu. Nah, itu bahkan bisa berpengaruh pada kehidupan sosialnya, kehidupan berkeluarga. Nah, ini yang menurut saya perlu dibantu ya. Jadi contoh misalnya beberapa yang saya tangani, cukup banyak juga yang saya tangani. Contoh misalnya ketika penyintas ini, ketika dia menderita atau mengalami COVID, kemudian kan waktu itu rumah sakit penuh, kemudian dia harus isolasi mandiri di rumah. Nah, saat di rumah itu kan kebetulan rumahnya ini hanya tingkat 1, tidak ada tingkat 2, jadi semuanya di lantai 1. Nah, dia ditaruh di satu kamar tersendiri di lantai 1, sementara keluarga yang lain juga di kamar yang lain. Nah, saat memberi makan itu bapak dan ibunya itu kan mungkin takut ya, sehingga tidak langsung berani masuk ke kamar memberi makan. Jadi memberi makannya ditaruh di depan kamar, seperti kalau di hotel itu kan di depan kamar gitu ya. Nah, itu ternyata dia ketika di dalam kamar itu mengatakan, saya kok seperti diperlakukan seperti kucing ya. Memberi makan saja ditaruh di luar, gitu ya, di bawah kaki gitu ya. Nah, ternyata kejadian ini terbawa setelah dia sembuh. Jadi setelah sembuh COVID, perlakuan itu jarem, istilah bahasa Jawanya, jarem, luka tak berdarah tadi. Pengalaman traumatis ini memang perlu segera terselesaikan. Kalau tidak, seumur hidup dia akan merasa terganggu, dan itu akan mengganggu aktivitas, baik aktivitas fisik maupun non-fisik. Jadi ketika orang bermasalah itu kan menganggap dirinya kurang gitu ya. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, dengan kesadaran masyarakat bahwa terutama yang tadi trauma, dan itu harus dibantu, memang harus butuh bantuan orang lain, maka mereka mencari bantuan itu. Dan sekarang sudah mulai baik si
klien atau konseli maupun keluarga konseli itu seringkali sudah mencari bantuan yang namanya konseling kalau dia bermasalah. Saya kebetulan memang melayani konseling itu bisa 24 jam. Jadi yang saya ceritakan tadi itu ngebel saya itu minta konseling online karena waktu itu kan bulan-bulan Agustus ya, COVID masih tinggi. Saya sendiri juga tidak berani praktek offline langsung sehingga dia konsultasinya lewat online. Jadi saya melayani konseling online itu jam 11:30 dia ngebel. Kebetulan waktu itu memang dia mengalami panic attack ya, serangan panik, perutnya kaku, semuanya kaku, kemudian menghubungi saya, Pak, saya ini minta konseling gitu ya. Belum kenapa? Nah, akhirnya dia cerita bahwa dia mengalami panic attack. Nah, konseling online, tapi kemudian yang kedua, setelah itu pertemuan keduanya sudah dia datang ke tempat praktek saya. Ya, trauma itu ada ASD dan ada yang namanya, jadi gampangnya begini, bahwa ketika seseorang trauma itu ada yang singkat ya, singkat dia langsung bisa recovery. Tapi ada yang setelah kejadian itu masih terbayang-bayang lama. Nah, itulah yang butuh bantuan. Jadi contoh misalnya apakah itu kematian atau tadi trauma atau perlakuan yang tidak baik atau bullying. Kadang-kala ada orang-orang yang mudah sekali setelah kejadian langsung lupa, langsung bisa mengikhlaskan kejadian itu atau berdamai dengan keadaan. Tapi ada orang-orang yang ini butuh waktu dan lama. Nah, ini yang membutuhkan bantuan itu. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun masih terngiang bahwa akan terulang kejadian itu. Kalau ASD itu berpengaruh di awal tapi lama-lama menghilang. Tapi kalau post traumatic disorder itu berpengaruh tapi sampai seumur hidup. Kalau tidak dibantu dia akan selalu mengganggu. Banyak sebenarnya cara menangani trauma ini, banyak ya. Jadi tergantung orientasi teori yang digunakan, kemudian juga penyebabnya. Penyebab yang utama apa? Kalau penyebab utama adalah kognitif atau pola pikir yang keliru, maka menggunakan pendekatan kognitif. Sementara kalau karena lingkungan atau karena pola belajar yang keliru, menggunakan pendekatan behavioral. Dan dua pendekatan ini yang umum digunakan untuk PTSD. Nah, namun seringkali dua pendekatan ini hasilnya kurang maksimal. Karena trauma itu atau yang PTSD itu memori itu tersimpan di otak terdalam. Jadi harus dibongkar dulu baru dibersihkan lah istilahnya. Nah, dua-duanya ini hanya menyembuhkan yang di luar saja, tidak sampai ke dalam. Nah, kemudian yang bisa membongkar itu yang disebut dengan ego state counseling. Itu salah satu terapi, bisa berbasis hipnosis tapi juga tidak menggunakan hipnosis. Itu membongkar tadi, orang diajak untuk kembali ke masa lalu yang trauma itu, kemudian setelah dia sampai kepada masa lalu itu, kemudian masa lalu itu dirilis, dilepas, diikhlaskan, dimaafkan masa lalunya itu. Dan akhirnya dia akan membentuk memori yang lebih baik, dan itu akan berpengaruh pada perilakunya. Salah satu yang sulit diatasi oleh konselor, oleh guru BK, itu adalah mogok sekolah yang disebabkan oleh peristiwa traumatis. Nah, setelah saya temukan kasus itu, akhirnya saya berusaha mengembangkan konseling yang mampu menangani tadi masalah akibat peristiwa traumatis. Nah, ketemulah saya menggabungkan tiga pendekatan tadi. Ada kognitif tadi adalah menyembuhkan dari pola pikirnya. Kemudian behavioral, ini yang melatih keberanian dia menghadapi masa saat ini dan masa depan. Nah, ego state ini yang digunakan untuk
menyembuhkan luka atau ego yang terluka. Itu ya, 3 ini. Nah, alhamdulillah dengan integrasi 3 model konseling itu efektif dan manjur untuk membantu. Awalnya memang hanya untuk mogok sekolah, anak-anak yang mogok sekolah, anak-anak yang tidak mau berangkat ke sekolah. Alhamdulillah tersembuhkan. Nah, kemudian ketika ada gempa dan likuifaksi di Palu dan Sigi itu oleh kementerian, saya diberi kesempatan untuk menerapkan apa yang temuan saya itu kepada korban. Jadi ketika terjadi gempa itu kan banyak juga korban gempa dan likuifaksi yang mengalami trauma. Jadi mereka tidak berani masuk rumah, ke rumah itu pakai helm. Kemudian juga kalau mendengar suara motor itu, mobil itu langsung lari gitu ya. Termasuk juga mendengar suara angin saja itu takut mereka. Nah, tidak berani masuk ke rumahnya sendiri, itu sampai lama. Dan alhamdulillah ketika kami juga dan tim melaksanakan pengabdian di sana, kami menerapkan konseling yang saya susun itu, dan alhamdulillah di Sigi dan di Palu itu ada 2 kelompok yang kami bantu, masing-masing sekitar ada yang 45, ada yang 50 orang, dan alhamdulillah itu semuanya turun ya, PTSD-nya turun dan mereka bisa hidup normal. Kemudian yang terakhir memang mulai mencoba untuk bagaimana menangani orang-orang yang penyintas COVID ya, penyintas COVID itu di sekitar 2000 akhir ya, 2021 akhir, itu bulan-bulan Agustus itu sudah kami mencoba membantu banyak ya. Tadi ada yang mendapat perlakuan yang kurang enak juga. Kemudian juga ada pasangan itu yang setelah sembuh COVID itu mereka malah mau putus, tidak mau melanjutkan pertunangan. Gara-gara ketika salah satu pasangan di rumah sakit itu merasa bahwa ketika telepon tuh merasa tidak diperhatikan. Kalau telepon itu kadang-kadang tidak melihat gini, tapi kadang-kadang kan di telinga gitu. Nah itu juga menimbulkan gara-gara salah menempatkan, dikira tunangannya sudah nggak perhatian. Padahal yang di rumah sakit itu kan katanya depannya ada yang sesak, ada yang meninggal, ada yang pingsan dan sebagainya. Konseling integratif yang saya kembangkan ini orisinil ya, artinya memang belum pernah ada yang mengembangkan, karena ini integrasi dari 3 pendekatan tadi, spiritual, ada konseling ego, dan kognitif behavioral. Ada 3 pendekatan utama yang dipadukan, dan ramuannya memang berbeda dengan, karena belum pernah ada ya. Doa misalnya, ini juga belum banyak yang menggunakan doa sebagai sarana untuk menyembuhkan. Jadi doa di awal, kemudian juga nanti di akhir juga ada doa tersendiri di proses pelepasan emosi itu ada. Nah, setelah doa biasanya dilanjutkan dengan penggalian data, penggalian permasalahan sampai ketemu. Biasanya sudah ketika penggalian permasalahan itu akan ketemu tadi peristiwa traumatisnya di mana, kapan terjadi, di mana, dengan siapa, itu detail. Nah, nanti orang itu akan diajak ke tempat itu lagi, ke peristiwa itu. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh konselor atau oleh helping. Ketika kembali ke masa lalu yang traumatis ini sering kali terjadi yang namanya abreaction, yaitu luapan emosi yang kuat gitu ya. Sehingga bisa jadi ketika orang jadi misalnya tadi ketika diculik misalnya, dia akan kembali menjerit, menangis gitu ya. Demikian juga ketika dia membayangkan gempa itu, dia akan ketakutan dan sebagainya. Nah ini bisa diatasi dengan si klien ini diajak kembali ke tempat yang tenang. Makanya biasanya ketika konseling juga selain saya tanya tentang peristiwa traumatis yang dialami, saya tanya juga biasanya tempat yang nyaman dan tenang di mana. Itu nanti ketika dia mengalami abreaction, saya kembali ajak ke tempat yang tenang. Nanti akan tenang, kemudian akan diproses berikutnya. Jadi konseling integratif ini memang baru ya, baru, dan ini sudah kami
juga terapkan ke banyak, tidak hanya 3 tadi, tapi juga berbagai macam masalah pada konseling sudah kami gunakan juga konseling integratif ini. Jadi indikator seseorang sudah terbebas dari peristiwa traumatis, termasuk yang PTSD itu satu, dia tidak terlalu dibayang-bayangi masa lalu lagi. Jadi peristiwa masa lalu itu sudah diikhlaskan, sudah hilang dari memori yang dari dalam tadi. Sudah ditanya itu sudah mengatakan enggak, saya sudah lupa kok, itu sudah saya ikhlaskan gitu ya. Itu ciri utama. Kemudian ciri yang kedua, orang sudah berani menatap masa depan lebih baik. 2 ciri ini sudah menandakan bahwa orang itu sudah terbebas dari trauma sebenarnya. Tentu nanti akan diikuti oleh aktivitas yang lain yang menunjukkan bahwa dia sudah normal gitu ya. Hambatan yang dialami seringkali gini, relaksasi misalnya, contoh relaksasi. Pernah suatu ketika itu saya mengajak klien untuk relaksasi. Ternyata klien ini punya pengalaman negatif tentang relaksasi. Relaksasi kan kalau di Jawa kan hampir sama dengan orang bertapa gitu ya, orang yang semedi gitu ya. Karena dia kan ambil nafas panjang kemudian menghembuskan nafas gitu. Nah, si klien ini punya pengalaman yang tidak enak kaitannya dengan semedi pada bapaknya. Jadi bapaknya itu, menurut dia bapaknya itu stres gara-gara semedi. Nah, sehingga ketika saya minta untuk relaksasi dengan mata tertutup tuh nggak mau. Ya akhirnya relaksasinya tidak dengan mata tertutup, ya tetap mata terbuka, tapi dia bisa disugesti juga. Jadi ada orang-orang yang dengan mata, biasanya orang-orang yang sudah masalahnya akut itu kadang-kadang dia tidak mau menutup mata, karena ketika dia menutup mata dia tidak berani untuk membuka, karena dia akan bertemu dengan realita. Jadi ya, akhirnya dia nggak mau nutup mata, nggak mau. Makanya biasanya dia juga mengalami gangguan tidur karena dia takut tadi, begitu dia menutup mata nanti dia akan buka, akan bertemu dengan kenyataan, dan kenyataan itu menyakitkan gitu ya. Yang kedua kaitannya dengan abrasion itu, yang kalau saya insya Allah sudah bisa mengatasi, tapi beberapa teman yang, beberapa guru BK yang saya latih itu takut. Seringkali kan konseling itu kan diam, konseling itu kan silent gitu ya, tenang. Tiba-tiba ada jeritan, ada tangisan, itu kan nyentak ya. Nah itu beberapa teman kadang-kala takut. Nah itu kalau misalnya tidak bisa nangani kan ya buyar itu. Ya jadi itu yang juga harus dikuasai oleh konselor, terutama yang akan praktekkan konseling integratif ini.